Jadi kali ini aku mau bahas tentang boleh nggak sih kita itu bergaul sama orang yang pergaulannya tuh nggak baik gitu, yang sesat. Nah, di sini aku ambil dari Korintus 1 Korintus ayat yang pasal 1 ayat yang ke-9 yang bunyinya kayak gini. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, ya. Kelihatannya baik nih saudara, tapi ternyata dia adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama dia. Sebab dengan wewenang apakah aku akan menghakimi mereka yang di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Jadi di sini aku mau kasih kesaksian dikit ya. Kalau kita temenan sama orang yang nggak bener nih, kita nanti bisa jadi kita itu ikut sama mereka gitu. Kayak semisal tadinya kita nggak suka gosip, tapi karena kita sering temenan sama orang yang sukanya gosip, kita jadi suka gosip. Terus kalau kita temenan sama orang ngerokok, otomatis kita juga ngerokok. Nah, emang ada beberapa orang tuh yang nggak ikut-ikutan ngerokok gitu, itu yang imannya kuat. Tapi kalau kita imannya nggak kuat dan imannya lemah, sama aja kita itu orang buta menuntun orang buta. Yang hasilnya apa? Kita hanyut ikut mereka gitu. Kesaksian dikit aja buat nguatin kita ya. Aku punya usaha salon dan aku selalu mencari pegawai yang dia itu notabene bekerja di karaoke, tempat hiburan malam gitu. Kenapa aku cari orang-orang kayak gitu? Supaya pikir aku, karena aku tuh tulus gitu. Aku nolong mereka supaya mereka tuh nggak kerja kayak gitu lagi. Tapi karena aku jarang baca Alkitab, aku nggak ngerti ayat-ayat kayak gini, aku nggak ngerti. Udah dibilang jangan bergaul dengan pemabuk, penipu, pendusta, dan lain-lain, nggak boleh bergaul, makan bersama-sama orang kayak gini tuh nggak boleh. Tapi aku karena nggak pernah baca Alkitab, aku nggak ngerti. Di sini aku nggak kurang-kurang gaji dia. Nah, kalau dia sehari di karaoke mungkin dia dapat 200, 300, 400 gitu. Di sini aku berusaha samain. Jadi aku bayar dia tuh persenan. Supaya apa? Dia tuh nggak balik lagi ke pekerjaannya yang lama gitu. Jadi sebulan itu dia itu gaji di atas UMR. Bahkan bisa sampai 2,8 juta, bisa sampai 3 juta itu. Aku berusaha bagi hasilku dibagi 2 sama pegawai-pegawaiku ini, supaya mereka tuh nggak balik lagi ke hidupnya yang lama, ke pekerjaannya yang lama. Niatnya sih gitu. Tapi selama di sini dia itu setiap kali berangkat kerja, dia itu suka minum yang namanya pil koplo gitu. Itu aku diemin aja gitu, aku biarin. Karena apa? Menurut aku nggak merusak apa-apa gitu, ke customer juga biasa aja. Terus yang kedua, setiap pulang kerja malam dia itu mabuk gitu. Dia sering main ke kafe kayak gitu, dia mabuk. Dan aku juga anggapnya biasa gitu. Terus dia tidur di rumah pacarnya, sama aja kan orang cabul, bersinah terus. Nah, aku juga diem aja, nggak peduli gitu. Di sini dia selama bekerja di sini, dia tuh suka banget tidur sama suami orang. Nah, selama di sini dia tuh udah beberapa kali ganti, dan dia tuh suka banget yang namanya tidur sama suami orang. Tadinya aku biasa aja gitu. Aku udah sering nasihatin dia, kayak jangan loh, nanti kamu kena karma. Nek kamu digituin, kamu mau nggak gitu. Intinya sering banget aku nasihatin. Terus jangan kalau kamu nggak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Kalau seandainya pacarmu yang selingkuh, kamu mau nggak digituin? Tapi dia tuh nggak ngerti yang tak omongin gitu. Dia selalu
emang hobinya tuh tidur sama suami orang gitu. Dan kalian tahu, ternyata dia juga godain suamiku. Aku nggak ngomong gini karena ngomong jelek-jelekin, nggak. Ini kesaksian aja. Karena apa? Di sini udah ditulis, jangan bergaul dengan orang seperti itu. Aku cuma mau berbagi aja sama kalian. Kita nggak boleh, bener-bener nggak boleh bergaul dengan orang yang nggak takut Tuhan. Orang cabul itu nggak takut Tuhan. Penipu itu nggak takut Tuhan. Orang yang pemfitnah itu nggak takut Tuhan. Intinya, jangan pernah duduk bersama-sama dengan mereka. Kalau masih ada orang yang udah pernah melakukan kesalahan dan mengulangi kesalahan yang sama, masih bergaul dengan orang-orang kayak gitu, aku bilang itu goblok banget, sumpah. Intinya, aku cuma mau bilang gini ke kalian. Buat kalian yang belum menikah, kalian gak usah deket-deket sama orang yang pergaulannya tuh salah. Karena apa? Kalau kalian gak pernah baca Alkitab, gak ngerti firman Tuhan, kalian bakalan hanyut, ya. Apalagi buat kalian yang sudah menikah. Ya mungkin kayak aku sendiri juga ngerasa aku kuat gitu, rohaniku, aku merasa aku kuat dan aku niatku tulus ke orang. Tapi karena aku udah menikah, kan aku nggak tahu suamiku gimana gitu, entah dia kuat atau enggak, aku kan nggak ngerti. Jadi jangan kita itu mencobai diri sendiri. Kalau kita diuji suami kita selingkuh, kita nggak kuat, kita nggak mungkin bertahan dalam iman kita. Jadi mendingan jauhi, jangan pernah makan bersama-sama orang ini. Di sini dikatakan usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Kita nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Aku kasih ayat lagi ya, supaya kita tuh nggak salah bergaul. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Nih, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadinya kamu baik, karena kamu sering kumpul sama orang-orang yang gak baik, kamu jadi sesat. Itu yang dinamakan orang buta nuntun orang buta. Jadi gak boleh. Ada lagi satu lagi yang mau aku kasih, di dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, kalau kita cerita sama orang, ya kita curhatnya ke orang yang percaya, jangan orang yang gak percaya, karena nasihatnya udah pasti gak bagus, gak sesuai dengan firman. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, jauhi, pokoknya jauhi orang-orang kayak gitu. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau kita mau temenan, ya cari orang tuh yang positif, yang suka ke gereja, yang suka berangkat komsel, yang kesukaannya tuh baca Alkitab, merenungkan firman tuh siang dan malam. Kita harus cari temen tuh yang kayak gitu. Jangan pernah cari teman yang sesat. Ini bener ya, karena aku ngalamin sendiri, makanya aku deket sama Tuhan. Karena masalah itu aku deket sama Tuhan dan aku terus baca Alkitab. Dan aku bersyukur banget aku bisa nemuin ayat yang itu aku bisa bagikan ke kalian, supaya kalian tuh gak ngalamin yang sama kayak aku. Itu aja yang mau aku sampaikan. Semoga firman ini berguna buat pengetahuan kita semua, dan jangan biarin diri kita itu ngeyel ya. Pokoknya firman Tuhan ini tuntunan buat kita semua. Kita harus nurut. Kalau kita gak nurut, kita pasti akan menyesal. God bless you.